Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Terdengar Pak Anca. Terdengar, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Oke, Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita memasuki sesi kedua yang bertajuk AI Reading Power, menggali informasi cerdas dari dokumen dengan narasumber Bapak Dr. Muhammad Yamin. Pekan ini kita sudah bebas koreksian nih Bapak Ibu. Jadi aktivitas dosen-dosen banyak yang diisi dengan kegiatan pengembangan diri. Nah, semoga dari apa yang kita peroleh sejak sesi pertama hingga sekarang bisa kita praktekkan, apalagi kalau nanti bisa mempercepat penulisan Bapak Ibu semua, baik dari paper ataupun makalah pengabdian ataupun buku ajar dan lain-lain ya. Semoga bisa mendapatkan manfaat. Nah, telah hadir di tengah-tengah kita Bapak pembicara kita, Bapak Dr. M. Yamin. Namun sebelum kami mulai, saya intip ini ada Pak Kalem, Pak Profesor Juni Sumarmono. Kita berikan waktu dulu kepada beliau untuk menyampaikan beberapa patah kata. Monggo Pak Juni. Terima kasih Pak Ansa. Selamat siang Bapak dan Ibu. Ya, ini waktu libur ya setelah selesai koreksi unggahan nilai, maka saatnya dosen healing, mengembangkan diri, menulis buku, mencari apa namanya, mencari tambahan-tambahan pengalaman selama liburan yang tidak lama lagi selesai juga Bapak dan Ibu. Dan ya ini terima kasih nih pusatnya Pak Ansa ini pusat pembelajaran berbasis teknologi informasi yang meluncurkan kegiatan ini. Kami menyebutnya sebagai sekolah LPMPP untuk dosen. Kemarin kita juga ada sekolah LPMPP untuk Koprodi. Nantinya juga akan ada sekolah LPMPP untuk penjaminan mutu. Ya, jadi kita running 3 sekolah, Bapak dan Ibu. Kalau Bapak Ibu beruntung, Bapak Ibu bisa ikut sekolah di tiga-tiganya, tidak dilarang yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan untuk hari ini terima kasih pada Prof. Yamin, Pak Yamin ya, yang bersedia untuk berbagi terkait dengan penggunaan AI untuk menggali informasi di dokumen dengan lebih cepat. Ya, seperti kita tahu Bapak dan Ibu bahwa perkembangan teknologi membuat cara kita berpikir, cara kita bekerja juga ikut menyesuaikan dalam satu dan banyak hal menjadi lebih cepat, lebih efisien, lebih mudah. Tapi di sisi lain juga perlu diwaspadai supaya kita tidak terlena, supaya kita tidak menggunakan teknologi itu justru yang akan berbalik. Teknologi itu nanti yang akan membuat kita jadi tergantung, jadi tergantikan gitu Bapak dan Ibu. Dan AI memang tidak mungkin dilarang ya. Maksudnya kita tidak mungkin melarang mahasiswa tidak menggunakan AI, maka jalur yang paling logis adalah kita sebagai dosen juga sedikit banyak memahami AI, meskipun kita bukan seorang ahli IT. Jadi kira-kira Bapak Ibu itu konsepnya untuk sekolah LPPMP untuk dosen diisi dengan hal-hal yang menurut kami dibutuhkan oleh dosen. Kami juga terbuka untuk mendapatkan masukan dari Bapak Ibu semua, kira-kira pengembangan diri yang mana yang bisa kami selenggarakan, tentu saja yang sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan kami di PMPP Bapak dan Ibu, dan juga terbuka untuk seandainya satu saat Bapak Ibu juga ingin berbagi melalui LPMPP, melalui sekolah LPP untuk dosen, tidak harus tentang AI ya, nanti pasti Bapak dan Ibu juga punya hal-hal yang bisa dibagikan kepada kita semua. Kita sifatnya adalah peer sharing ya Bapak dan Ibu. Semua pasti memiliki sesuatu untuk dibagikan. Saya juga akan menjadi peserta pada siang hari ini Pak Ansa. Terima kasih Pak Ansa. Oke, terima kasih Prof. Juni Sumarmono. Baik, Bapak Ibu, untuk tidak berpanjang kata, kita berikan kesempatan pada Bapak Dr. M. Yamin untuk menyampaikan materinya. Monggo, Pak Yamin.
Anca, apakah suara saya terdengar? Agak kecil Pak Yamin. Karena peralatan Pak Yamin ini sangat sophisticated ini, eh, ruang studio mungkin ya. Benar? Belum? Sudah terdengar. Apa jelas? Jelas, jelas. Dari Kalau tempat saya kurang jelas. Kurang jelas. Ya, nggak dibesarkan sedikit mungkin ininya, Oke. volume mic-nya atau bagaimana? Tes, 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 tes. Masih terlalu kecil apa suaranya? Kalau yang pakai headset mungkin ya jelas ya. Oke. Ini apakah masih kecil. kecil? Tes, 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 tes. Tes. Jadi Bapak Ibu sambil menunggu, mohon bisa masuk ke Joglo untuk mengisi kehadiran presensi di sesi kedua. Kemudian yang belum bisa masuk ke dalam Joglo bisa kontak saya kalau sudah mencoba login dari tombol Google, karena sepertinya harus di-approve secara manual ya, karena eh, ada pengiriman email yang terkendala seperti itu. Tes, tes, tes. Nah, sudah jelas, Panja? Ini sudah lumayan, lumayan. Lumayan. Lumayan ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, atau gini aja, Panja. Tunggu sebentar.
Oke, sambil menunggu juga yang belum bisa masuk ke Joglo, mohon dicoba lagi karena baru saya approve semua tadi yang masuk. Kalau sudah bisa masuk, silakan klik link kelas yang dikirimkan melalui email agar bisa masuk ke kelas dan melakukan presensi serta melihat materi. Saat ini yang ada di kelas Joglo itu 140-an partisipan ya, yang masuk ke kelas untuk melihat materi. Namun yang hadir ini ada 76. Jadi yang hadir silakan mengisi presensi di kelas di sesi 2. Oke, yang tidak bisa login silakan loginnya melalui tombol Google Bapak Ibu. Tombol Google kemudian diklik, kemudian diisi akun unsutnya. Oke, Bu Aulidia sudah bisa. Yang lain mohon dicoba lagi karena baru saya approve semuanya. Pak Anca, Oh, sudah terdengar ini, tapi Mas ya, Mas ya. feedback Oke, sebentar. Saya matikan saja di sini. Terus sebentar, Bu Puji, saya kirim link kelasnya, Ibu. Pak Anca, apa suara saya terdengar jelas? Jelas sekali ini, luar biasa ini jelas. Nah, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam hormat untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih pertama-tama saya ingin mengucapkan kepada LPMPP, Pak Kalem, Pak Seklem, Pak Anca selaku koordinator Pusjarti atas terselenggaranya. Mungkin ini sesi kedua ya Pak Anca ya. Sesi kedua, Pak. Kedua tentang AI. Sebelumnya minggu lalu saya sudah mengikuti juga dari Mas Arief ya, dari ISIP juga tentang bagaimana AI di sektor pendidikan. Pak Anca, punten ini saya berapa menit ya? Jadi nanti saya bisa mulai. Sampai 3:30, Pak. Bisa dioptimalkan. Duh, 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 duh. Bapak ibunya bosan kalau lihat saya semua. Ini salam hormat banyak, waduh profesor senior-senior saya ini ada Prof. Agus, ada Prof. Juni, Prof. Putranto, Prof. Eli. Mohon maaf Bapak Ibu, ini bukan apa ya, menggurui ya. Ini kita sharing saja ya Pak Anca ya. Eh, Mungkin saya sharing dulu ya untuk kita mulai. Jadi ini saya ingin cerita dulu kalau minggu lalu Mas Arief mungkin bercerita tentang bagaimana AI digunakan oleh pendidik atau edukator ya di dunia pendidikan. Nah, mungkin hari ini seperti yang disampaikan oleh Pak Anca tadi bahwa seringkali kita dosen gitu ya melihat jawaban-jawaban dari mahasiswa, kemudian perilaku mahasiswa yang menggunakan AI dalam menggunakan tugas, sehingga benar seperti yang dikatakan oleh Pak Kalem juga bahwa kita juga perlu untuk mengupgrade diri untuk kemudian memahami pola pikir atau gaya hidup mahasiswa kita yang Gen Z mayoritas ini dalam penggunaan AI. Sehingga kita tidak merasa baper, kita tidak merasa kemudian merasa tertinggal atau kemudian merasa bahwa kita tidak memiliki kesempatan yang sama. Pada dasarnya kita di sini sama-sama belajar Bapak Ibu. Saya bukan orang atau saya seorang bukan AI entusias sebenarnya. Saya hanya sering menggunakan AI untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan terutama di bidang dua atau publikasi. Nah, jadi hari ini mungkin saya akan lebih menekankan bagaimana kemudian AI kita gunakan dalam sektor publikasi. Nah, publikasi, penulisan ilmiah, buku ajar, atau segala macam ini bisa digunakan.
Untuk mengawali ini, saya ingin bercerita dulu nanti sebelum masuk ke teknis pelatihannya. Saya ingin izin sharing ya Pak Anca. Oke, monggo Pak. Ini saya coba saya tampilkan ini adalah materi saya ketika mengisi pelatihan penulisan di salah satu asosiasi di administrasi publik. Eh, dan ini saya petil saja, saya ambil beberapa supaya tidak terlalu lama, supaya kita sama-sama bisa belajar bagaimana kemudian menulis sebuah tulisan itu dengan mudah, dengan bantuan AI gitu ya, dengan apa namanya, dengan lebih semangat, sehingga Bapak Ibu dengan beban-beban tridharma mungkin ya, mungkin sudah bukan tridharma tapi kuat dharma karena ada panitia dan segala macam, itu menjadi termudahkan. Pertama adalah tentang bagaimana kunci sukses dalam menulis atau publikasi jurnal itu dimulai dari kita menulis dengan tema yang kita minati. Jadi kita dalam sebuah tulisan, apapun bentuknya, marilah kita sama-sama memulainya dari sesuatu yang kita nikmati atau kita minati. Concern kita apa? Jangan memaksakan diri untuk menulis sesuatu yang memang tidak kita sukai atau kita terpaksa menggunakan itu, materi itu atau tema itu supaya kita bisa menulis, padahal itu jadi hambatan gitu, suatu saat nanti. Kemudian berikutnya adalah cobalah menulis sesuatu yang baru. Menulis sesuatu yang baru ini berarti kan tantangan buat kita, karena sesuatu yang baru itu yang disebut novelty itu membutuhkan banyak pencarian. Kita butuh banyak mencari sisi-sisi lain dari sebuah karya, dari sebuah penelitian dan segala macam. Nanti kita sama-sama belajar. Kemudian tulislah sesuatu dengan cara yang simpel atau sederhana. Kita tidak perlu memperumit atau mempersulit diri kita sendiri supaya kita diakui atau kemudian dilihat sebagai seseorang yang apa namanya, tulisannya atau publikasinya hebat. Malah justru kadang itu mempersulit diri kita sendiri dengan banyaknya revisi atau penolakan dari beberapa jurnal. Nah, kemudian yang terakhir adalah cobalah menulis dengan tradisi dan gaya jurnal yang memang kita tuju gitu. Jangan kita menulis maunya kita tanpa mengikuti gaya, dalam artian ini selingkungnya, maka itu akan menghambat. Karena kenapa? Pasti ditolak dari awal. Ya, ini kalau kita sasarannya adalah jurnal. Maka saya punya quote, menulis itu hanya butuh 3 sikap, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu adalah niat, konsisten, dan disiplin. Nah, jadi kita butuh niat yang kuat, kemudian konsistensi, nah, disiplin, insya Allah akan uh, terlaksana. Yang berikutnya adalah, ini kalau kita bicara jurnal ya, ini masih di konteks jurnal. Bagaimana rahasia menulis artikel jurnal itu dengan cepat dan mudah? Pertamanya adalah kita sudah memahami dasar penulisan jurnal. Ini saya yakin Bapak Ibu semua senior-senior ini, terutama Prof. Agus Raharjo ini pakarnya penulisan jurnal. Nah, jadi yang pertama adalah memahami dasarnya, kemudian sudah menemukan riset gap. Nah, ini yang seringkali kita juga kesulitan, bahwa riset gap itu posisinya di mana. Terutama teman-teman sosial mungkin irisan atau intersection-nya itu seringkali terjadi. Mungkin teman-teman eksak sudah lebih lebih bisa memisahkan mana yang baru, novelty, ataupun sudah. Tapi kalau di sosial mungkin agak agak susah. Yang berikutnya adalah sudah menentukan tema penulisan. Jadi kita dari awal sudah menentukan apa yang mau kita tulis. Nah, hari ini nanti yang akan kita coba sama-sama latih adalah bagaimana kita memiliki data pendukung. Data pendukung bisa datang dari mana saja, tapi biasanya memang mayoritas dari artikel jurnal, dari buku, dari data riset dan segala macam. Nah, kemudian adalah memahami pola atau kunci dari penulisan jurnal itu. Tapi mungkin sesi selanjutnya ya Pak Anca ya. Karena kalau pola kunci ini panjang ini bisa bisa satu sesi sendiri, tapi itu nanti saja. Nah, yang hari ini adalah bagaimana memahami. Mungkin Mas Arief ya minggu lalu sudah menjelaskan tentang prompt AI yang bagaimana digunakan dalam penulisan jurnal. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kita harus memahami bahwa AI itu adalah alat bantu.
AI itu adalah tools. Jadi jangan jadikan AI itu sebagai sesuatu yang menentukan tulisan Anda, tapi jadikanlah AI itu dalam tanda kutip itu budak. Budak Anda dan bukan sebaliknya, kita yang diperbudak oleh AI. Karena pada dasarnya seringkali mahasiswa yang memang mengambil jalan pintas, mungkin ada dari salah satu dari kita misalnya ya, menggunakan jalan pintas dengan menyerahkan apapun yang kita lakukan dengan AI. Contohnya adalah AI palu gada itu ChatGPT. ChatGPT itu kan AI palu gada. Semua apa yang kita mau disediakan oleh GPT. Meskipun ternyata di luar sana banyak sekali AI lain yang justru bisa membantu kita jauh lebih mudah seperti yang akan kita latih pada hari ini. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana cara urutan penggunaan AI dalam membantu penulisan artikel. Pertama adalah kita membutuhkan yang namanya brainstorming. Lanjut ke tahap berikutnya, kita find research dan research gap. Nah, ini yang hari ini akan kita latih. Saya yakin Bapak Ibu sekalian pasti sudah sangat paham dengan brainstorming dalam penggunaan AI. Karena tadi kita biasanya menggunakan GPT, kita mencari apa yang akan kita tulis dan kemudian kita brainstorming di dalam atau menggunakan GPT atau kemudian kalau di laptop-laptop terbaru itu ada Copilot, kemudian Gemini, itu semua membantu kita untuk melakukan brainstorming, Notion, dan segala macam. Nah, hari ini kita akan coba find research dan mencari research gap menggunakan AI. Yang ketiga adalah tahapan writing, dan yang keempat adalah paraphrase. Nah, kalau secara umum, saya ingin memberikan gambarannya seperti ini. Kita mencoba brainstorming itu bisa menggunakan misalnya connected papers, menggunakan elicit, menggunakan konsensus, perplexity gitu ya. Kemudian AI untuk apa namanya find the gap-nya kita bisa menggunakan Humata, kita bisa menggunakan small PDF, PDF AI dan segala macam. Nah, kemudian kita writing bisa lewat GPT, lewat SOM, Gemini, Cloud, dan berbagai macam GPT-GPT yang memang memiliki kemampuan untuk melakukan penulisan. Kemudian paraphrase bisa dilakukan misalnya dengan Quillbot. Kemudian banyak paraphrase lainnya misalnya kayak summarizer. Kemudian ada beberapa paraphrase. Cuma saya merasa lebih cocok kalau saya pribadi itu sudah nyaman paraphrase, mencari apa namanya seperti Grammarly itu ada di Quillbot juga, jadi tidak perlu berlangganan terpisah dengan Grammarly karena Quillbot juga ternyata cukup. Dan kemudian kita melakukan penjahitan gitu ya, menjahit semua apa yang sudah kita lakukan tadi, dan kemudian terakhir kita melakukan cek di Turnitin apakah tulisan kita tadi kemudian masih tergenerate atau terdeteksi sebagai tulisan header. Disinilah uh, perlunya kita untuk mengetahui bagaimana kita itu tidak menyerahkan semua karya kita itu terhadap AI. Jadi proses penulisan itu tetap terjadi. Nah, untuk berikutnya saya coba pindah ke yang materi berikutnya. Ini saya ajarkan pada saat pelatihan, tapi saya coba spill sedikit di sini. Pertama, saya dulu biasanya punya file latihan ya, lembar latihan, tapi ini karena bukan latihan untuk penulisannya, saya ingin bercerita secara umum saja. Pertama adalah mencari research gap. Nah, misalnya, ini saya selalu mengatakan abaikan poin ini jika Bapak Ibu sudah memiliki artikel. Artikel sudah siap, nanti kan sudah tidak perlu lagi mencari research gap, penelitiannya sudah ada. Nah, cuma bagi yang belum, kita bisa melakukan yang namanya mencari research gap dengan 5 poin. Pertama, kesenjangan dalam literatur itu adalah research gap. Kesenjangan konseptual itu adalah research gap. Kesenjangan dalam waktu atau periode atau tempus itu juga research gap. Kemudian kesenjangan dalam kelompok populasi itu juga research gap. Nah, terakhir adalah kesenjangan dalam metodologis. Jadi gap-gap ini, ruang-ruang inilah yang membuat kita bisa mencari sesuatu yang baru, bisa mencari sesuatu yang tidak dimiliki oleh karya-karya lain, sehingga kita bisa mendalami, menulis, menghasilkan karya yang tidak pernah dilakukan oleh
orang lain. Eh, Cara-cara seperti yang saya sampaikan sebelumnya adalah misalnya mencari riset lewat connected paper. Nanti kita sama-sama berlatih menggunakan connected papers. Ini salah satu bantuan bagaimana kemudian kita mencari riset gap dengan sangat mudah. Sehingga kita bisa tahu letak penelitian-penelitian terdahulu yang mungkin terabaikan atau terlewatkan dari yang kita lakukan. Misalnya connect paper, Kumata, Small PDF, Azure PDF, Chat PDF itu adalah bantuan dari bagaimana misalnya AI ini membantu merangkum, meringkas, menghemat waktu kita untuk kemudian daripada kita mungkin harus membaca 10 jam satu buah artikel jurnal atau dua artikel jurnal, kita mungkin bisa baca 50 artikel jurnal hanya dalam waktu 2 jam. Nah, jadi kita tidak perlu membuang waktu kita cukup lama hanya untuk kemudian kita mencari sebuah riset gap dan kemudian seperti masa lalu secara tradisional kita mencari satu demi satu dalam sebuah jurnal, kita download jurnalnya atau kita print, bahkan ada beberapa Bapak Ibu yang masih suka dibaca dengan paper gitu ya, dengan kertas itu di print dulu, kita tandai, kita stabilo, itu akan menghabiskan banyak waktu Bapak Ibu. Sehingga kita tidak perlu buang waktu kita hanya dengan melakukan hal-hal yang konvensional seperti itu. Nah, ini ada Humata. Nah, poin utama dalam sebuah penulisan publikasi itu adalah pesan. Pertama adalah pesan, yang kedua adalah bukti, dan yang ketiga adalah logika. Pertama, pesannya adalah kita ingin merumuskan satu pesan yang ingin disampaikan melalui artikel. Saya sering diskusi misalnya dengan Prof. Juni. Prof. Juni misalnya ingin menyampaikan pesan bagaimana kemudian yogurt misalnya, Prof. Yogurt itu bisa dikonsumsi oleh semua orang tanpa orang merasa takut laktos misalnya, laktosa atau alergi yang lain. Sehingga Prof. Dini ingin menyampaikan bahwa penelitian beliau tentang misalnya yogurt dari susu kambing itu adalah sesuatu yang sangat aman. Dan itu belum pernah diteliti, dan sehingga itu yang ingin disampaikan Prof. Juni misalnya, bahwa pesan saya adalah melalui artikel ini saya ingin mengatakan kepada dunia bahwa uh, yogurt dari susu kambing Etawa misalnya itu adalah salah satu yogurt teraman di dunia, misalnya seperti itu. Nah, buktinya apa yang ingin disampaikan dari yogurt Prof. Juni tadi misalnya? Maka kita harus mencari minimal 3 data. Kita bisa harus mengidentifikasi 3 data yang bisa menjadi bukti dari berlakunya pesan tadi. Nah, apa buktinya nanti yang kita hari ini kita coba cari. Berikutnya adalah logika. Nah, jadi kita harus memikirkan bagaimana logika rasionalisasi hubungan antara pesan ini dengan data. Jadi ini adalah poin yang harus kita korelasikan. Dia tidak bisa berdiri sendiri, dia tidak bisa terpisah, sehingga kita butuh keterhubungan atau ketersesuaian antara pesan dan bukti. Nah, kalau template jurnal ya, secara umum adalah IMRAT ya Bapak Ibu, misalnya secara umum nanti tiap jurnal punya guidance dan kaidah masing-masing, tapi overall template jurnal itu adalah IMRAT seperti ini. Nah, ini adalah hal-hal yang ingin saya ceritakan dulu sebagai awalan dari materi kita hari ini. Saya tutup dulu materi yang ini. Nah, selanjutnya saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk masuk kepada satu proses yang namanya mencari riset gap melalui AI, atau seperti judul hari ini adalah kita membongkar dokumen untuk mencari sebuah riset gap. Sebentar, saya siapkan dulu. Saya hari ini hanya ingin berbagi satu AI yang sebenarnya sudah banyak Bapak Ibu tahu, bahkan mungkin bagi dosen-dosen muda, dosen-dosen baru mungkin ini bukan sesuatu yang asing, tapi mungkin bagi beberapa dari kita yang memang belum banyak mengenal AI atau menggunakan AI, ini mungkin
bisa jadi sesuatu yang baru. Termasuk saya juga seorang yang baru berkecimpung di dunia ini, sehingga di dunia penggunaan AI, sehingga kita sama-sama belajar di sini untuk bagaimana menggunakan beberapa AI dalam kesempatan ini. Bapak Ibu sekalian, kalau di masa lalu kita belum, atau di masa Prof. Agus mungkin ya, gitu ya, Pak Prof. Rida gitu, di masa beliau-beliau sekolah dulu, eh, pencarian data itu harus berburu misalnya di perpustakaan, kemudian membaca begitu banyak buku, begitu banyak artikel jurnal dan segala macam, dikumpulkan sehingga kemudian biaya yang dikeluarkan juga menjadi besar, sehingga kemudian seringkali eh, kita atau Bapak Ibu sekalian eh, menghabiskan gitu ya, menghabiskan biaya data itu loh, sehingga kita menghemat yang lain, terutama misalnya biaya makan. Akhirnya kita menjadi kekurangan gizi mungkin pada saat itu. Ya, mayoritas dosen-dosen seperti saya cuma itu seperti itu. Tapi kemudian di sekitar tahun 2005 ke sini kita dibantu atau terbantu dengan yang namanya Google pencarian, mesin pencarian. Dan bermunculan ada Google, ada Yahoo awalnya, Yahoo, Google, Bing dan segala macam. Itu memberikan kita seperti kesempatan untuk mempermudah diri kita untuk mencari pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban terhadap apa yang ingin kita cari dalam sebuah tulisan. Tapi ternyata itu juga tidak eh, membantu banyak untuk pada saat itu. Saya ingin mengenalkan ke Bapak Ibu di masa lalu kita, Bapak Ibu masih ingat boten? Namanya Publish and Perish. Apakah Bapak Ibu masih mengingat Publish and Perish? Nah, ini saya sharing tentang Publish and Perish. Nah, di masa lalu, ini saya ambil contoh dulu satu, tentang misalnya saya akan mencoba penelitian kemudian tentang community based tourism di Thailand. Sehingga saya coba hari ini untuk membuat sebuah tulisan atau publikasi tentang community based tourism di Thailand atau CBT in Thailand. Saya ketikkan di sini, di Publish and Perish, CBT in Thailand di rentang waktu 2020 hingga 2025, dan saya search. Ini saya lakukan lebih dahulu Bapak Ibu karena Publish and Perish ini cukup lama untuk men-searching, mencari, dan di sini terkumpul begitu banyak artikel-artikel atau materi-materi tentang CBT di Thailand. Mungkin ada 1.000 mungkin di sini. Saya belum menghitung ini data yang terakhir, ini ada di 1.000 papers. Ini bisa dilihat di pojok kanan ini data metadatanya. Ini ada 1.000 paper tentang CBT di Thailand dengan rentang waktu di 2020 hingga 2025. Ini terdiri dari banyak, ada book chapter, ada dataset, ada jurnal artikel, dan macam lain. Nah, inilah yang dilakukan teman-teman dosen mungkin di tahun 2015 atau mungkin 2020-an ya. Ketika AI belum begitu ramai sehingga kita melakukan ini. Mungkin banyak dari kita menggunakan ini. Dan kita harus mendownload satu-satu. Misalnya saya ingin membuka tentang, dan ini seringkali juga tidak berhubungan. Ini misalnya saya cari tentang CBT in Thailand. Yang keluar ada nutrisi, ada apa ini, ada tentang customer, ada tentang farmasi. Nah, karena targetnya memang 1.000 tadi. Nah, ya, cobalah saya ambil misalnya tentang, di sini juga ada AI, intelligence, segala macam. Nah, padahal yang saya cari tentang community based tourism. Nah, sehingga ini menjadi agak susah. Ayo kita mencari lagi satu-satu, dan kemudian kita menjadi akan semakin, meskipun terbantu, tapi ini akan menyusahkan kita juga karena banyak sekali 1.000 artikel yang harus kita pilih. Nah, ini kemudian saya tinggalkan, dan kemudian saya beralih ke AI yang membantu kita di masa-masa awal tahun 2024
2023, 2024 itu misalnya saya menggunakan saat ini, misalnya saya menggunakan sorry, saya lihat. Humata misalnya. Tadi saya sampaikan ada Humata. Bagaimana kemudian Humata membantu kita dalam mencari. Misalnya di sini saya eh, mendownload sebuah artikel atau saya mengupload sebuah artikel di Humata. Humata ini sejenis juga dengan Aks PDF atau AI PDF di Small PDF. Small PDF ini awalnya adalah satu aplikasi yang bagaimana memotong PDF, mengkompres PDF, kemudian menambahkan PDF dan segala macam, seperti I love PDF gitu ya, I love PDF gitu. Tapi dia punya kemampuan juga untuk ada membaca sebuah PDF dan kita berdiskusi tentang artikel atau PDF yang kita submit. Nah, dulu saya sangat menggemari Humata. Kenapa? Karena Humata misalnya misalnya ini satu artikel ini tentang hubungan internasional. Saya bisa bertanya apapun tentang artikel ini. Misalnya adalah apa poin utama dari artikel artikel ini. Tanpa kita harus membaca semua artikel yang sekitar berapa lembar ini, sekitar banyak ini ya. Nah, dia bisa menyimpulkan atau merangkum bahwa artikel ini adalah pemahaman tentang global governance dan tata internasional yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan oleh satu paradigma hubungan internasional dan bla 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 dan selanjutnya. Jadi artikel ini pun menekankan bahwa untuk memahami dan mengatasi tantangan dalam tatanan global, kita harus mengakui sifat multi-layer, dinamis, dan konseptual dalam sistem ini. Contoh ini yang ingin saya tunjukkan adalah bagaimana saya tidak perlu membaca secara keseluruhan artikel di samping ini atau artikel yang sudah saya submit ini untuk kemudian saya pahami sebagai sebuah poin yang membantu saya mencari risetnya. Oke, apakah kemudian nilai-nilai dari ketidak atau pengabaian dari pembacaan keseluruhan ini akan menghilangkan pemahaman secara utuh atau secara komprehensif? Saya rasa tidak. Karena kenapa? Karena tidak semua bagian dari artikel ini saya butuhkan. Yang saya butuhkan adalah poin-poin yang saya ingin cari saja. Nah, sehingga kemudian saya menggunakan Humata, saya menggunakan AskPDF. Nah, atau kemudian untuk mencari ini saya kemudian misalnya menggunakan tadi connected papers misalnya. Nah, misalnya tadi saya menuliskan CBT in Thailand. Kemudian ada satu tulisan ini Community Capacity Enhancement in Community Based Tourism CBT Management in Songkhla di Thailand. Nah, di sini dikatakan ini tulisannya Briliani Putri dari Universitas Erlangga. Ini sebuah jurnal pengabdian sepertinya di tahun 2024. Nah, Putri ini di tahun 2004 ini dia terhubung dengan berbagai macam sumber atau berbagai macam penelitian sejenis dari tema yang sama. Ada dari UE 2023, ada Silva, ada Balzano, ada Kim, ada Rama Subramanian, ada Federico, dan segala macam. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar kita mencari yang namanya research gap. Ini bisa kita temukan keterhubungan-keterhubungan dari berbagai macam penelitian. Jadi kita tidak perlu kemudian menjadi takut apakah penelitian kita ini akan sesuatu yang baru atau tidak. Kita bisa mencari ini. Kita bisa download dan kemudian kita bisa masukkan tadi ke Humata. Kita bisa masukkan ke AskPDF atau small PDF seperti ini. Nah, pencarian lain juga saya lakukan misalnya melalui Elicit. Ini juga satu AI, Elicit. Saya juga ketikkan misalnya Community Based Tourism in Thailand. Nah, keunggulan dari Elicit
dia memang kalau yang tidak berbayar itu hanya mampu menunjukkan 10 artikel yang dia bisa cari di database internet gitu ya, database, dan kemudian dia bisa membuatkan satu paragraf rangkuman dari awal, dari 4 source awal, jadi 1, 2, 3, 4 ini dia rangkum dalam sebuah kalimat. Nah, kalimat ini bisa menjadi sebuah brainstorming buat kita bahwa apa sih sebenarnya yang kita cari. Itu dia sudah melakukan citasi juga. Ini sepertinya menggunakan APA 7 dengan tentang waktu sekitar 10 tahun. Nah, eh, keunggulan dari Elicit adalah dia sudah bisa memberikan abstrak summary. Jadi ketika kita nulis satu, cuma untuk Elicit Bapak Ibu harus pahami, eh, pilihlah naskah, artikel atau sumber yang ada doi-nya. Karena seringkali seperti ini tidak ada doi-nya. Bisa jadi artikel ini artikel yang belum terpublish secara resmi, bisa jadi juga dia sebuah report, atau dia berasal dari sebuah jurnal-jurnal yang memang tidak kredibel. Dan seringkali tidak ada naskahnya. Jadi jika Bapak Ibu ingin mencari sebuah artikel yang memang menjadi dasar referensi kita, carilah yang di sininya ada doi-nya. Kita bisa misalnya menggunakan doi di copy, atau kita misalnya masuk ke artikelnya. Nah, kemudian kita bisa telusuri source-nya. Nah, ini agak tidak ada, agak lagi bermasalah. Nah, misalnya seperti ini. Ini ada PDF Semantic Reader-nya, berarti bisa di-download. Bisa juga kita download melalui DOI-nya langsung, dan segala macam. Dan ini kita juga terhubung dengan berbagai macam referensi sejenis. Nah, ini melalui Elicit. Lalu ada juga yang namanya konsensus. Nah, konsensus saat ini sudah terhubung dengan yang namanya Copilot. Nah, sehingga kemudian eh, ketika kita mencari, mengetikkan sebuah kata kunci seperti ini, CBT in Thailand, maka secara umum si konsensus ini yang engineer-nya adalah si apa namanya Copilot, dia memberikan rangkuman bahwa apa CBT itu, dan kemudian menyediakan referensi-referensi. Misalnya seperti ini, nomor 1, dia mendapatkan referensi dari Forest and Society. Ini bisa kita lihat detailnya, kemudian dia referensinya dari mana. Nah, kemudian kita bisa juga membaca dengan full text-nya. Nah, ini cara dari kita bagaimana mencari sebuah referensi-referensi yang kredibel, yang bukan abal-abal, yang bisa kita gunakan sebagai dasar dari pembuatan karya ilmiah kita, baik itu jurnal, artikel jurnal, atau buku ajar gitu ya, atau monograf dan sejenisnya. Nah, atau buku referensi atau book chapter. Ini adalah salah satu cara bagaimana kita mempermudah kita untuk mencari referensi-referensi yang akan menunjang pencarian gap riset kita tadi. Nah, tapi hari ini saya ingin mempermudah kerja kita semua dengan satu AI yang sudah ada dalam Bapak Ibu sekalian, atau dalam akun Bapak Ibu sekalian. Karena kita pengguna akun Google Unsur di Bapak Ibu. Nah, ini misalnya namanya adalah Notebook LM. Mungkin Bapak Ibu sudah nggak asing ya, atau familiar dengan ini. Mungkin bisa berbagi nanti untuk melengkapi dari cerita saya. Tapi bagi yang belum, mari kita sama-sama belajar bagaimana menggunakan Notebook LM ini. Nah, Notebook LM ini saya persingkat saja seperti yang sebelumnya. Saya mencari tentang CBT di Thailand. Maka saya create new. Ketika saya create new, maka saya diminta untuk mengisi judul dan segala macam, dan kemudian kita apa namanya terhubung pada satu folder namanya CBT in Thailand kalau di saya gitu ya.
Nah, saya klik saja, misalnya ini sudah saya bisa upload source atau sumber-sumber yang sudah saya kumpulkan tadi, baik dari Humata, dari konsensus, Elicit, dari berbagai macam sumber tadi. Nah, kemudian saya kumpulkan, saya cari di sini, saya masukkan, dan kemudian ini bisa maksimal 50 sumber dari berbagai macam sumber, baik artikel, buku, jurnal, link video, dan report dan segala macam. Nah, oke, sekarang ada 3 bagian dalam notebook LM ini. Notebook LM ini terbagi 3 panel. Panel pertama di sebelah kiri ini adalah panel sumber yang kita masukkan. Nah, sumber ini pun kita bisa filter lagi, apakah kita ingin menggunakan semua atau kita pilah-pilah saja. Nah, anggaplah kita ingin menjadikan semua ini sebagai sebuah referensi kita, pencari disket dalam arah tulisan kita atau pesan yang kita sampaikan tadi berdasarkan data dukung atau bukti yang ingin kita cari. Nah, sementara di tengah yang lebih besar panelnya ini adalah panel chat. Inilah panel komunikasi kita dengan Google Notebook LM yang search engine-nya by Google. Ini adalah buatan Google dan kita kebetulan berterima kasih ke Unsud karena ketika kita masuk ke akun Unsud itu lebih premium daripada yang biasa. Nah, yang kemudian yang di sebelah kanan ini adalah Studio namanya. Nah, nanti kita satu-satu bedah apa keunggulan dari Studio ini, bantuan apa yang bisa diberikan. Nah, anggaplah saya ingin menulis tentang community based tourism in Thailand. Tadi saya sudah beberapa saya rangkum. Nah, misalnya di sini misalnya saya ingin mencari tahu apa yang menjadi keunggulan CBT di Thailand. Ini jika kita ingin berkomunikasi secara chatting. Klik. Dari 5 referensi yang sudah saya masukkan ini, dia akan mengenerate, dia akan merangkum apa saja yang menjadi pertanyaan saya, yang menjadi keinginan saya. Kalau sebelumnya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu masuk ke sini terus tulisannya berbahasa Inggris, Bapak Ibu bisa ganti di setting dan kemudian bisa menggunakan output language di sini, sehingga kemudian bahasa yang ingin digunakan bisa bahasa apa saja. Dan keunggulan lain dari notebook LM ini adalah Bapak Ibu yang mungkin meneliti kayak saya ini Thailand dan banyak sekali referensi-referensi yang berbahasa Thailand yang saya tidak mengerti, daripada saya harus translate dulu ke Google Translate atau di Pro gitu ya. Ini langsung saja ke sini dan dia bisa membaca itu. Seperti contohnya ini saya ada satu sumber tulisan Thailand yang saya nggak tahu ini. Ini mungkin yang bisa baca Om Anca ini bisa nggak ya Pak Anca? Karena menjauh juga sama bahasa Jepang ya Pak Anca ya. Ini Kromo Inggil kayaknya bahasa Hono Choroko seperti itu. Nggak bisa, Pak. Cacing semua itu. Nah, ini saya tidak tahu apa tulisannya, tapi di sumber tadi di GP di konsensus ini ditemukan sebagai sebuah CBT di Thailand. Pertanyaan saya tadi adalah apa yang menjadi keunggulan CBT di Thailand? Maka dia bisa menjawab bahwa pariwisata berbasis ini memiliki keunggulan yang signifikan. Dasarnya apa? Dia punya referensi, dia punya dasarnya, dia punya punya materi yang didapatkan dari 5 source atau 5 referensi yang sudah saya masukkan tadi. Nah, dia menjawab bahwa manfaat ekonomi langsung adalah seperti berikut, ada pelestarian promosi budaya, ada keberlanjutan lingkungan, ada pengalaman wisata yang otentik dan imersif, ada peningkatan partisipatif dan kesejahteraan, bla 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 dan seterusnya. Nah, bagian ini atau semua pernyataan ini itu adalah pertanyaan yang dari saya. Tapi dia juga menyediakan atau notebook LM itu juga menyediakan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya bantuan atau bot ya. Misalnya kita tidak terpikir nih, di mana sih lokasinya, apa tujuan studi ini. Di sini dia udah sediakan di bawah sini, tinggal kita klik saja, maka dia akan berlanjut. Nah,
Jadi ini sama seperti AI lainnya, seperti GPT dan sejenisnya, kita bisa berdiskusi dengan dia, mempertanyakan apa yang ingin kita cari. Kemudian ada bantuan berikutnya, bagaimana pariwisata berbasis komunitas di Thailand berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan secara holistik. Yang ini mungkin senada dengan yang saya pikirkan. Nah, basis-basis jawaban ini berbasis dari sources yang memang kita masukkan. Jadi tidak ada sama sekali ruang buat referensi-referensi fake, referensi-referensi abal-abal seperti yang disediakan oleh GPT misalnya. Misalnya kita ingin bertanya pada GPT misalnya, jelaskan tentang atau definisi tentang CBT di Thailand. Kita tanda kirim, kemudian kita apa namanya kita tarik, dan itu dia akan merangkum apa yang dia pikirkan dengan berbagai macam referensi yang seringkali memang sangat fake atau palsu. Tapi kalau ini dia tidak bisa, karena dia hanya menjawab sesuai dengan yang kita sediakan. Referensi-referensi yang sudah kita sediakan di samping, di kolom sebelah kiri, kemudian kolom chatting ini, dan kemudian kita berdiskusi dengan dia. Nah, ini pun dia membantu untuk menerjemahkan dari bahasa Thailand tadi. Misalnya ini bahasa Thailandnya apa, saya tidak tahu, ternyata bahasa Thailandnya adalah Tourism Component and Community Participation toward Ecotourism Sustainability in Chonburi Province. Ya, penulisnya adalah Tatdao Nakwong dan Ampon Klutwong. Nah, ini adalah bagaimana notebook LM itu mempermudah kita untuk memahami, merangkum, menjelaskan sesuatu yang banyak tanpa membuang waktu kita. Karena waktu Bapak Ibu sangat berharga. Bapak Ibu tidak hanya menulis sebuah jurnal, tapi Bapak Ibu harus juga mengajar, mempersiapkan materi pengajaran. Notebook LM juga sangat bisa membantu itu. Kemudian Bapak Ibu juga harus melakukan pengabdian kepada masyarakat. Mungkin Bapak Ibu juga terlibat pada kepanitiaan-kepanitiaan, pada unit-unit ad hoc misalnya, sehingga kemudian waktu untuk menulis menjadi semakin sedikit. Dan tanpa bantuan seperti ini, mungkin kita akan butuh waktu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan untuk menyelesaikan sebuah artikel ilmiah, publikasi di jurnal atau di buku gitu ya. Nah, ini contoh. Lalu apa keunggulan lainnya? Nah, ini saya ingin memberikan satu keunggulan lainnya yang mempermudah kita. Saya tadi menemukan atau mencari sebuah video misalnya tentang CBT. Saya ingin tahu lebih dalam, tapi saya belum ada kesempatan nih untuk ke Thailand. Saya coba cari di YouTube. Ada satu video yang menceritakan community based tourism di Thailand. Kita dengarkan sedikit, Bapak Ibu. Mudahan terdengar suaranya. Ini menggunakan bahasa Thailand. Saya nggak tahu artinya apa meskipun sudah ada teksnya atau bantuan teks dari video ini. Nah, linknya saya copy, saya masukkan ke ads ini, saya klik YouTube, dan saya kopikan linknya tadi sehingga kemudian masuk kepada source ini. Nah, kemudian saya tanyakan, apa kesimpulan dari video tersebut? Nah, jangan lupa yang diconteng hanya videonya, yang lain di filter, di unconteng dulu atau di unmark dulu. Oke, kita tanya ke notebook LM. Nah, dia akan menjelaskan video ini seperti apa. Tanpa kita harus tahu bahasa Thailandnya apa, tanpa kita harus tahu uh, penjelasan seperti apa, dia sudah merangkum. Bahkan Bapak Ibu pun bisa minta notebook LM untuk mentranskrip setiap kata demi kata yang ada di video tersebut. Nanti dia akan menuliskan panjang lebar. Pak Anca, tadi videonya terdengar ya suaranya? Tadi sepertinya tidak terdengar apa ya? Nah, Ada karena saya share sound nggak? coba ya nanti. Nah, uh, kita berlanjut dulu saja. Nanti coba saya ini ya, saya dengarkan. Berikutnya adalah setelah kita puas lah dalam tanda kutip
diskusi atau berkomunikasi dengan notebook LM ini, kemudian saya ingin mencoba membuat suatu jalan berpikir atau mind map dalam berbagai macam, ini anggaplah lima materi. Nah, Bapak Ibu bisa kembali ke atas, Bapak Ibu bisa lihat di sini namanya mind map. Bapak Ibu klik mind map ini. Sebenarnya saya sudah melakukannya, tapi saya ulangi saja. Eh, Kecepatan dari generating ini tergantung dari kecepatan internet. Jadi jika internet Bapak Ibu sangat cepat, maka semakin cepat pula mind map apa namanya generating itu tercipta. Nah, saya klik. Dia sudah membagi apa yang dari materi-materi yang sudah saya masukkan atau submit di sources tadi atau di referensi. Nah, di sini dari dampak pariwisata komunitas di Thailand dia membagi menjadi 7 bagian. Nah, coba saya ingin masuk ke SDGs misalnya dan CBT. Mind map-nya seperti apa? Dia bagi lagi. Dia bagi lagi dan kemudian ada yang didukung oleh local alike misalnya. Apa saja, dia bagi lagi dalam konteks SDGs. Nah, ini akan sangat bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk memahami sebuah pemikiran bagaimana kita ingin menjalankan sebuah proyek penelitian atau eh, berbagai macam kegiatan terhadap penulisan ini. Nah, sehingga kemudian Bapak Ibu sekalian bisa memikirkan mind map mana tulisan apa sih yang ingin saya angkat. Nah, metodologi penelitiannya di sini apa saja sih yang disajikan? Oh, dia menggunakan data kualitatif, kuantitatif, tantangannya apa misalnya seperti ini. Nah, kesimpulannya apa? Mind map inilah yang akan membantu kita untuk menyusun sebuah data, fakta, bukti dari dokumen-dokumen yang sudah kita kumpulkan secara secondary tadi. Atau misalnya Bapak Ibu pun punya data primer juga bisa dikombinasikan. Bisa menggunakan mixed method pada akhirnya kita bisa. Nah, ini contoh bagaimana keunggulan yang dimiliki oleh notebook LM. Tanpa kita harus menggunakan AI lain, memang ada AI mind map ini seperti misalnya mind map X misalnya. Tapi ngapain kita pindah-pindah AI ketika satu AI ini sudah mampu membantu kita untuk menjelaskan banyak hal. Nah, berikutnya, ini yang menarik. Semoga ini bisa terdengar ya. Kita bisa mengenerate ini menjadi sebuah podcast. Nah, jadi di sini ada yang namanya sayang sepertinya suara tidak terdengar. Tapi coba saya ajak ini dulu. Kita bikin study guide dulu sebelum kita bikin podcast. Nah, kita bikin study guide. Misalnya seperti ini. Nah, study guide ini atau panduan studi atau panduan ini sangat membantu kita juga untuk memberikan pemahaman terhadap penggunaan notebook LM di dalam kelima resource atau sources yang sudah kita masukkan. Ini maaf internet saya sepertinya tidak terlalu cepat sehingga dia butuh waktu. Nah, saya lanjut ini saja. Nah, ini saya klik saja. Ini saya sudah lakukan sebenarnya tadi. Nah, ini misalnya seperti ini. Panduannya seperti ini. Kita klik dan dia akan keluar panduannya. Panduan ini yang bisa kita gunakan sebagai dosen untuk memudahkan kita memberikan pemahaman materi kepada mahasiswa tanpa kita harus banyak membuat apa namanya study guide dalam kelas di mungkin CPMK tertentu. Kemudian kita bisa menjelaskan latar belakang dan konsep CBT misalnya. Kemudian dampak CBT bagi ekonomi, sosial, dan lingkungan atau keberlanjutan itu seperti apa. Ini ada dimensi-dimensinya. Kemudian dia juga membuat hubungan CBT dengan triple bottom line. Kemudian ada peran pemangku kepentingan. Bahkan dia sampai biasanya nih ya, saya mencoba itu biasanya dia membuatkan soal. Sampai dia membuatkan soal meskipun, nah seperti ini. Dia membuatkan soal. Meskipun ini perlu kehati-hatian, artinya gini, memang betul soal ini berdasarkan dari 5 referensi ini, tapi
bisa jadi soal-soal ini tidak sesuai dengan yang kita harapkan sehingga kita perlu memodifikasi lagi soal. Tapi setidaknya waktu kita membuat soal itu menjadi lebih singkat. Dia membuat kuis, kemudian kuis-kuis ini dengan kunci jawabannya. Nah, ada pertanyaan esai juga dengan kunci jawabannya juga, sehingga ini akan membantu mempermudah kita dalam memberikan materi-materi kepada mahasiswa di kelas. Mungkin bagi Bapak Ibu yang waktunya padat sekali karena mungkin terlibat dalam kegiatan yang super duper gitu ya, kayak misalnya Pak Anca gitu dipanggil sana dipanggil sini, sehingga waktu pendek ini Pak Anca bisa menggunakan ini untuk mempersingkat ini dan kemudian dikombinasikan dengan Eldiro gitu Pak Anca. Ini semakin makin powerful lagi nih. Nah, ini study guide gitu. Ya, ini kemudian ada briefing dokumen. Nah, kemudian kita bisa melakukan yang dia bisa menyimpulkan beberapa pertanyaan umum atau VAQ-nya terhadap materi-materi atau referensi-referensi yang kita tampilkan di sini. Nah, sebenarnya ini ada dia bisa membuat podcast. Nah, sayangnya suaranya tidak terdengar, jadi saya tidak. Mungkin saya bisa pakai ini saja. Nah, ini dulu. Pertama adalah FAQ-nya. FAQ-nya dia bisa menyimpulkan misalnya apa itu CBT di Thailand, kenapa itu menjadi penting, apa saja tantangannya segala macam yang memang itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang frekuensinya sering atau sering ditanyakan. Nah, ini adalah bagaimana kita mencari riset gap dari penelitian-penelitian atau materi-materi yang ingin kita cari tadi. Nah, kemudian kita bisa loading conversation melalui yang namanya podcast. Ini mungkin butuh waktu beberapa menit. Sembari ini, jadi Bapak Ibu sekalian, ini sudah. Nah, podcast ini hanya 7 menit, dan tapi saya tidak akan mendengarkan seluruhnya. Tapi saya ingin memberikan contoh bagaimana jika Bapak Ibu adalah orang yang sangat suka mendengarkan sesuatu artinya lebih masuk mendapatkan sesuatu ininya materi atau pemahaman, maka ini akan sangat berguna. Saya 1 menit saja mungkin yang saya tunjukkan ya. Semoga terdengar. Setelah kembali, kita langsung aja nih menyelami materi yang Anda bagikan soal pariwisata berkelanjutan di Thailand. Ada beberapa studi menarik. Apakah terdengar Pak Anja? Kita bakal lihat gimana sih pariwisata berbasis komunitas atau CBT. Dengar Pak. Benar. Tantangannya. Keras sekali ya suaranya ya. Jelas? Iya. Jelas sekali. Ini kasih kita kacamata akademis soal dampak ekonomi, sosial, lingkungannya, tapi juga ngajak lihat langsung ke Kosicang di Chonburi. Melihat potensi dan ya problemnya juga. Yuk kita kupas bareng-bareng. Oke, siap. Kita mulai dari dasarnya dulu deh. Apa sih sebenarnya inti dari pariwisata berbasis komunitas atau CBT di Thailand ini? Menurut sumber yang Anda punya tuh gimana? Jadi studi pertama Anda itu memaparkannya sebagai model pariwisata ya. Tujuannya itu bangun bisnis berkelanjutan oleh dan untuk masyarakat lokal. Gitu. Ini sejalan banget sama konsep triple bottom line. Pernah dengar kan? Fokusnya ke 3P. Profit, people, sama planet. Keuntungan, masyarakat, dan lingkungan. Dan ini nyambung juga ke tujuan pembangunan berkelanjutan global, SDGs. Nah, itu contoh dari bagaimana kemudian Notebook LM itu mampu membuat sebuah podcast yang kita dengarkan dengan ringan, dengan enteng, dengan apa namanya, dengan sangat-sangat ya mungkin mau tidur atau di perjalanan, dan ini sangat membantu. Natural suaranya ya, seperti benar-benar siaran itu ya. Seperti mereka lagi ngobrol gitu ya, tanpa saya rekayasa, saya tidak merekayasa apapun di sini. Nah, itu kalau didengarkan sampai selesai menarik Pak Anja. Dan apapun itu, bahkan saya tadi bergurau dengan istri saya, Bunda mau ini nggak diskus apa atau mendengarkan podcast cara membuat roti. Nah, jadi saya masukkan menu-menu bahan membuat roti gitu misalnya. Nanti dia akan coba diskusikan atau membuat podcast tentang bagaimana membuat roti atau bolu gitu. Ceritanya seperti itu, bercandaannya gitu.
Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah bagaimana satu AI ini sudah cukup membantu kita menjaga etika akademik kita, menjaga nilai-nilai sebagai seorang pendidik juga, untuk kemudian kita bisa memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap eh, apa yang ingin kita hasilkan, apakah itu publikasi ilmiah, dalam arti ini jurnal, dalam hal ini buku, mungkin atau hal-hal lain. Dan ini sangat membantu sekali dalam berbagai macam hal. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin izin Pak Anca, mungkin kita ada beberapa waktu ke depan ini, setengah jam mungkin ya, kita bisa discuss ya, bisa diskusi lebih lanjut ya, atau mungkin 15 menitan ya, untuk discuss tentang hal ini. Mungkin saya akhiri di sini dulu Pak Anca, kemudian kita bisa discuss sebentar sebelum hal-hal lain. Mungkin itu dari saya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yamin. Ini sangat menarik sekali Bapak Ibu. Saya juga baru tahu bisa dibikin podcast nih. Bisa dibikin channel YouTube nggak sekalian Pak Yamin? Ini bisa bikin ini, kita cari monetize dari Noise gitu ya, atau apa, Spotify gitu ya. Oh ya. Baik Bapak Ibu, dibuka sesi tanya jawab. Kalau yang sudah nyoba atau sudah sedang mempraktekkan silakan, atau yang lain-lain juga silakan ditanyakan. Ini mumpung lagi ada pengguna hardcore nih, mungkin pengguna hardcore AI, khususnya di apa tadi namanya, LM ya, notebook LM ya. Karena tadi ditunjukkan banyak AI, satu yang powerful yang kita untuk diketahui unsurnya kalau tidak salah langganan yang paling grade-nya paling tinggi untuk di Google. Jadi kita bisa punya fitur yang bagus-bagus, yang maksimal. Monggo silakan Bapak Ibu. Ada Bu Vina, biasanya Bu Vina bertanya, Bu Vina. Sedang mencoba ini Pak Anca, jadi Sedang belum bisa mencoba. tanya. Ini Bu Pina kayaknya habis ini langsung jadi 5 artikel ini kayaknya habis ini. Amin. Oke, pada prinsipnya kan sangat mudah digunakan ya Pak Anca ya. Tidak Iya. terlalu sulit, pemahamannya juga. Untuk yang di bidang sosial memang sepertinya sangat ini ya Pak Yamin ya. Kalau yang di bidang eksak kira-kira apa ininya, apa namanya? Bisakah dia mencari misalkan apa yang belum diteliti gitu dari beberapa paper tersebut ya, gapnya? Bisa, sangat bisa. Prinsipnya kan basisnya adalah basisnya data ya, basis paper. Paper yang tadi dimasukkan ya. Jadi paper-paper yang sudah ada dari pencarian awal kita tadi, misalnya dari konsensus, dari elicit tadi ya. Mencarinya kan bukan di notebook LM-nya, tapi mencarinya di konsensus, di elicit. lain ya. Di tempat lain itu untuk mempermudah kita mencari referensi, kemudian kita masukkan dan kemudian kita kumpulkan dalam satu folder misalnya, terus kita kirim ke notebook LM. Dan disitulah ramainya atau ruang kita untuk menggali riset gapnya di situ. Baik, jadi tidak hanya di bidang sosial, di bidang eksakta juga bisa Bapak Ibu. Kalau terbayang kita dulu S3 itu tiap minggu harus baca berapa paper itu ya, seperti kita ngejar bacaan Quran kali ya. Quran aja lebih sedikit dibaca daripada paper gitu. Satu minggu 10 paper, 20 paper untuk mendapatkan informasi dari jurnal-jurnal. Nah, ini sekarang dalam waktu beberapa menit, mungkin 10 menit, 15 menit kita bisa mendapatkan banyak informasi, sudah diringkas, sudah dibikin FAQ ya. Q&A, frequently answer question, kemudian bahkan kalau sambil jalan di kereta bisa dibikinkan podcast tadi ya, sambil kita dengar, sambil kita ini asal jangan ngantuk. Nah, karena Iya, mungkin Pak ada, Yamin ya. karena ada orang yang misalnya gini, saya itu lebih cepat loh nangkapnya dengan mendengarkan podcast misalnya atau dirangkumkan gitu. Atau sekarang kan buku-buku itu juga ada yang gitu ya Pak Panca, voicebook ya namanya ya. Nah, Jadi Facebook ya. dia yang bacain kita sambil tidur-tidur gitu ya. Nah, jadi buku
LM itu memberikan ruang yang luas dengan berbagai macam selera lah bahasanya ya. Jadi ada yang seleranya membaca, dia memberikan ini, seleranya mendengar juga dia berikan. Termasuk yang saya sangat terbantu itu adalah mind map-nya Pak Anca. Itu Nah, benar-benar memberikan gambaran penelitian saya ke depan dengan bantuan mind map itu. Mind map. hmm. Iya, iya. Berarti kalau kita punya buku tebel nih misalnya, saya punya buku misalkan di sini apa nih, Big Selama Data and bentuknya bisa. Big Data and Social Science gitu, satu buku berapa halaman ini saya lihat, Saya pernah mencoba 350 halaman. Bisa nggak dimasukkan? Kemudian saya ingin tahu isinya apa sih garis besarnya di situ gitu. bisa. Jadi saya pernah mencoba itu buku yang kalau tidak salah 300 ya, 300 halaman ya, PDF itu 300 halaman saya masukkan dan terbaca. Maksudnya terbaca lemnya apa yang mau saya cari, dia bisa mencarikannya sampai ke halamannya, halaman berapa, poinnya Hmm. apa saja, bisa. Sangat bisa. Termasuk Oh, merangkumkan. Jadi misalnya merangkumkan per poin-poin per bab misalnya daripada kita baca satu buku utuh oh, gitu. oh ya Kita ya cukup ya, baca menarik menarik. resensinya saja di tiap bab dia akan bisa merangkumkan. Ah, sangat menarik ini. Karena buku yang tebal-tebal mungkin ya kesimpulannya atau intisarinya tidak terlalu banyak ya, banyak. Nah, Jadi kita bisa memahami isi buku dengan waktu cepat gitu ya, bagi Bapak Ibu betul. yang. Nah, Pak Anca ini kayaknya ada yang bertanya ini di sesi chat ya. Chat. Oke, sebentar. Kita buka dulu. Izin bertanya, apakah file kerja di notebook LM dapat disimpan? Nah, dari pencarian kita, dari apa yang kita kerjakan di notebook LM, apakah bisa disimpan atau tidak? Bisa. Ada di studio tadi ya panel sebelah kanan, studio itu ada namanya timeline. Nah, timeline itu adalah kerjaan kita atau record kita, apa yang sudah kita tanyakan, yang sudah kita lakukan itu ada di studio sebelah panel sebelah kanan tadi. Gitu. Bisa. Jadi bisa. Jawabannya Jadi bisa Bapak Ibu simpan, kemudian nanti untuk direview lagi suatu saat kalau misalkan diperlukan ya. gitu. Ini Bu Aulidia ya. Kemudian dari Prof Heru, mohon tahap masuk ke notebook LM dan apakah prabayar nggih? Berbayar mungkin maksudnya. Ini pasca bayar, Bro. Prabayar. Pasca bayar dibayar unsut. Dengan unsur. Alhamdulillah ini kita karena sudah menggunakan akun unsur itu lebih ini, lebih meskipun bukan powerful sekali Pak Anca, ada lagi yang namanya Notebook LM Plus. Oh. Itu yang kayaknya di atas itu, maka itu bisa di-upgrade dulu ya. Tapi itu nggak banyak beda. Sebenarnya dia hanya, kalau tidak salah di upgrade plus itu dia bisa memasukkan 100 dokumen. Hmm. Kalau kita 50, kita Oh. 50. Kalau upgrade plus kalau tidak salah sampai 100 dokumen. Jadi Oh. misalnya Bapak Ibu punya dokumen gitu ya, 100 gitu, atau 50, aduh, waktunya mepet untuk baca semua, masukin aja ke notebook LM. Menarik. Mungkin tahap-tahapnya Pak Yamin dari tidak login, terus masuk ke Google, terus masuk ke notebook LM seperti apa? Oke. Eh, jadi login pertama kita nanti kasih pilihan. Pilihannya adalah mendaftar. Mendaftar, Hmm. ya nanti kita daftarkan saja akun email kita yang unsut, yang Gmail unsut ya. Oh, jadi Gmail notebooklm.google mungkin ya? google.com. notebooklm.google.com. Oke, saya juga sambil coba ini. Nah, kemudian ketika sudah sudah masuk, maka nanti kita akan dikasih halaman kosong dulu. Ada create ya. Nanti kita create satu create. Nah, itu nanti kita diminta untuk memasukkan sumber. Memasukkan sumber. Oke, oke, oke. Nah, nanti dari sumber itu dia akan menjerat judul secara umum. Nah, judul umum itu bisa kita ganti di atasnya dengan tema yang kita sudah siapkan. Misalnya kayak saya tadi temanya CBT. Maka CBT in Thailand seperti ini. Nah, terus dari situ baru kita berlanjut kepada seperti yang saya tampilkan tadi. Jadi tahapannya sangat sederhana, tidak ribet, Hmm. tidak ada bayar per Peru. Jadi langsung saja, gas, langsung nulis. Ya, ya, ya. Ini ada contohnya langsung ada
link notebook.lm langsung create notebook. Seperti itu, Prof. Betul. Heru. Jadi kalau kita Ya. sudah login duluan ke Unsud, nanti akan masuknya ke akun Unsud, akun Gmail Unsud seperti itu. Monggo dicoba, Prof. Heru, bisa langsung coba. Ini kayaknya menarik ini, Prof. Heru. Jadi, oke, pertanyaan berikutnya, Pak Yamin. Ya. Kadang kita dapat referensi dalam bentuk gambar atau foto buku hasil scan. Apakah referensi jenis ini dapat juga dimasukkan sebagai sumber di notebook LM? Nah, ini menarik. Nah, betul. Ini sama kayak kasus-kasus AI lainnya sebenarnya Pak Anca. Hmm. Jadi beberapa AI yang kurang powerful dia tidak bisa membaca. Nggak ada OCR ya, optical character reader seperti itu. Kalau misalnya notebook LM ini agak juga kurang, sedikit tapi ya. Misalnya membaca Excel yang tidak rapi, hasil Excel ini yang kurang rapi juga susah, kesulitan. Tapi jika itu hasil penelitian yang sudah jadi, gitu ya, bentuk PDF, itu bisa, sangat bisa. YouTube saja dia bisa. Beberapa gambar juga bisa, Pak Tri. Gambar yang sifatnya mungkin butuh penjelasan gitu ya, itu bisa digunakan. Tapi mungkin saya juga pernah mengalami buku lama gitu ya Pak Tri. Jadi buku tahun 80-an atau bahkan 60 ini yang itu di scan eh, scan apa ya, foto gitu ya, sifatnya foto gitu ya. Kemudian dimasukkan dan itu tidak terbaca. Jadi tergantung dari kualitas PDF-nya. Semakin baik PDF-nya, maka semakin baik jawabannya. Atau semakin baik komunikasi dan dari pencariannya terhadap sumber-sumber ini. Gitu Pak Tri. Ini ada dari ya, Bu Bu Vina Raisen nih. Bu Siapa? Aryuni juga. Siapa dulu nih? Bu Aryuni apa Bu Vina dulu nih? Yang resen dulu coba, yang resen. Siapa yang resen? Bu Vina. Monggo Bu Vina, silakan Bu Vina. Ya, terima kasih. Mohon maaf ini tidak bisa on cam ya, Pak Yamin. Terima kasih sekali nih ya, luar biasa nih. Senang sekali saya ada informasi tentang ini ya. Pak, ini saya mohon maaf juga kalau pertanyaannya elementary banget ya ini, karena memang baru tahu ini ada si notebook LM ini. Nah, ini Pak Yamin, kalau saya tadi tidak salah menangkap, karena memang tadi pas yang bagian studio itu saya agak kurang menangkap ya. Jadi si notebook LM ini dia punya keistimewaan, dia bisa kita masukkan sources yang kita inginkan, termasuk video, kemudian file begitu ya, mungkin juga gambar gitu ya tadi, kemudian web ya Pak ya. Alamat web ya. Kemudian yang di bagian chat itu kita bisa langsung bertanya mengenai atau memerintahkan sesuatu berdasarkan source itu. Nah, kemudian yang studio nih Pak, yang studio ini yang saya masih belum bisa mencoba karena saya cobanya juga ini di HP dan lama ternyata ya. Karena dibandingkan ChatGPT dia lama sekali ini, apa karena jaringan. pemakaian internet. Nah, jaringan. Tapi pemakaian internetnya kayak lumayan ini juga ya, Pak. Lumayan apa namanya? Boros kuota ini kayaknya ya. Nah, kalau yang di studio itu apa? Yang di studio itu apa yang bisa dilakukan tadi, Pak? Jadi dia bisa gambar dan dia bisa mengeluarkan suara gitu ya. Oke. Jadi di studio itu adalah panel yang membantu kita untuk pertama membuat catatan, kemudian membuat study guide atau panduan studi. Misalnya di kelas kita mau bikin RPS nih, materi atau LMS misalnya. Nah, kemudian dia juga ada briefing dokumen. Jadi rangkuman dari semua yang kita ini kita bisa bikin minute meetingnya misalnya seperti itu. Kemudian ada FAQ-nya atau frequently answered question-nya. Pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul itu bisa dibuat. Nah, yang paling unik itu Bu membuat podcast, Bu Bina. Bisa membuat podcast. Yes. Mungkin saya tunjukkan lagi ya. Saya sharing lagi nggih, Bu Bina? Nggih. Terima kasih sekali. Sekalian menjawab kayaknya mind map. ini ya tadi. Step-step untuk membuat mind map. Ya, ini sekalian saya ini deh. Saya share ulang ya.
Nah, Bu Vina ini kan yang ditanyakan bagian sini tadi ya, studio ini ya. Nah, Iya, betul. studio eh, ini ada EndNote gitu ya. EndNote ini kita bisa melakukan banyak hal. Misalnya membuat catatan. Kita bisa mengetik, mencatat, atau mengcopy dari sini. Kita bisa langsung di sini, Bu Vina. Nah, kemudian ada study guide. Nah, study guide. Ini study guide ini ketika kita klik, nanti dia bisa menghasilkan seperti ini. Nah, misalnya, nah, dia bisa memberikan rangkuman pembelajaran. Misalnya, ini misalnya bikin buku nih ya, ceritanya kita mau bikin buku nih, Bu Vina mau bikin buku nih. Kita mau bikin eh, sebuah tulisan gitu. Nah, misalnya anggaplah 5 atau 50 artikel ini. Nah, ini dia sudah membagi pemahaman-pemahaman dalam tulisan itu. Oke, bab 1 tentang latar belakang, bab 2 tentang dampak, bab 3 hubungan CBT, bab 4 bla 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 dan seterusnya. Itu bab 1 tuh atau chapter 1. Chapter 2-nya bicara tentang gambaran umum, konsep, dimensi, studi Chonburi dan selanjutnya. Sampai ada chapter 3. Yang ini jadi bukunya berchapter-chapter nih, Bu Tina. Nah, bagian 4 sampai chapter 4 gitu ya. Nah, terakhir misalnya ini mau bikin buku ajar ceritanya nih. Kita butuh setiap bab itu kan ada pertanyaan ya. Dalam buku ajar itu kan ya. Nah, dia sudah menyediakan tuh pertanyaan-pertanyaannya. Meskipun bisa kita saring lagi ya pertanyaan-pertanyaan itu apakah sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak. Kita juga dikasih jawabannya. Ini misalnya Bu Pina tentang teknologi pertanian atau tentang pertanian apa gitu bisa langsung muncul di sini nih. Nah, ada pertanyaan esai juga dan ada jawabannya dan ini bisa dihubungkan dengan Eldiru. Nanti Pak Anca yang bisa menjelaskan tuh bagaimana kemudian membuat pertanyaan esai atau pertanyaan apa namanya multiple choice gitu ya, pilihan ganda di Eldiru dan ini basisnya bisa dari sini tinggal kopas-kopas saja bahasanya seperti itu. Singkatnya seperti itu. Nah, ini fungsi Itu dari studio. Oke. Gimana Bu Tia? itu karena tadi yang studio itu ada note ya. Berarti kita nggak harus prompting lagi di studio itu, Pak. Nggak perlu prompting, nggak perlu. Hmm. Nah, langsung klik-klik aja. Nah, kalau tadi yang siapa podcast itu bisa klik di sini nih. Ada audio Ya. overview. Nah, ketika Hmm. masuk audio overview itu munculnya seperti ini tadi. Nah, manfaatkan apa yang terbaik. Nah, Ya budaya, ya alamnya. 3 pilar. Profit, people, planet. Kedengarannya bagus banget ya di atas kertas. Ideal gitu. Tapi di lapangan, apa dampak konkret yang berhasil dicapai model CBT ini? Ada beberapa hal positif yang bisa dilihat. Contohnya, ya jelas buka lapangan kerja lokal. Walaupun seringnya mungkin paruh waktu ya. Tapi yang menarik juga itu pelestarian budaya. Kayak misalnya tur kuliner di komunitas lawas, Nang Loeng. Itu disebut di salah satu sumber Anda. Atau belajar bikin mangkuk sedekah di Baan Baat. Ini kan menjaga tradisi tetap hidup, ya nak? Oh, jadi ada upaya menjaga tradisi lokal gitu ya? Menarik. Betul. Terus di sisi lingkungan ada juga. nah, jadi itu tidak ada prompt yang kita masukkan Bu Gina. Dia mengalir begitu. Nah, ini keunggulan notebook LM dibanding yang lainnya. Jadi Semakin tadi terpadu. Bapak memasukkan ada 5 source ya. Tadi ada PDF, ada yang ini yang sebelah kiri ini. Kemudian dengan hanya mengenerate atau mengklik si audio overview itu, maka itu keluar semua rangkumannya gitu ya. Betul sekali. Tapi Masya dalam bentuk Allah. obrolan ya, dalam bentuk podcast. Bisa sampai berapa ini Pak source-nya? Tadi 50, oh 50 50. sumber. Oke. Kalaupun Terima masih kasih kurang, sekali Pak. ya, masih tambah lagi. Oke. Makasih Bu Wina. Ini kemudian menjawab Bu Aryuni ya. Bu Aryuni tadi bagaimana membuat mind map? Ini tadi langsung saja di bagian sebelah audio overview ada mind map, klik. Kemudian nanti munculnya seperti ini Bu Aryuni. Nah, ya seperti ini dan kemudian kita bisa cari sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, kemudian di
buka saja perjalanan dari map-nya, kebutuhan-kebutuhan apa yang kita lakukan. Nah, mind map inilah yang kemudian memberikan kita gambaran eh, gap riset mana nih yang ingin kita cari nih. Lokusnya kah, metodologinya kah. Nah, ini map-nya bisa sangat panjang sekali, tergantung dari kebutuhan kita terhadap pencarian gap risetnya tadi. Seperti ini. Terima kasih, Pak. Ya, ya, sama-sama. Selanjutnya Om Anca ada siapa ini? Mas Ahmad Wildan kayaknya. Oh iya, silakan, Mas Ahmad Wildan, silakan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam. ya, dan terima kasih Pak Yamin. Ya. Saya Wildan dari Teknologi Pangan, Pak. Ya, sangat insightful sekali ya penjelasan tentang notebook LM ini. Apalagi tadi saya baru tahu bahwa ada AI yang dia bisa memberikan fitur podcast. Ini unik sih, Pak. Dari kelebihan-kelebihan yang Pak Yamin tadi sampaikan, yang ingin saya tanyakan adalah apakah ada kekurangan gitu Pak compare to others ya dari kelebihan-kelebihan tadi. Eh, Maksudnya gini, just in case nanti saya menggunakannya, saya tahu lebih in advance, artinya tahu kekurangannya. Kemudian tadi juga Pak Yamin menjelaskan bahwa ada yang lebih upgrade nggih dari notebook LM, notebook LM Plus yang saya tadi dapatkan informasinya itu kelebihannya hanya dapat memasukkan dokumennya. Tambah. Dokumennya 100 nggih. Yang tadi Ya. yang biasa notebook LM cuma 50. Artinya apakah ada kelebihan lain gitu kan Pak dari dari notebook LM Plus ini. Kemudian ini saya penasaran tadi saya sudah nyoba nih Pak buka terus akun untuk saya masih terbuka itu langsung ya Pak. Berarti tidak perlu daftar dan lain-lain. Jadi dia di tampilannya itu langsung gitu langsung kebuka terus ada yang create apa tadi create source ya kalau ya apakah memang seperti itu gitu Pak dan kalau di HP saya penasaran sih just wonder kalau misalnya dibuka di HP itu gimana gitu soalnya kan kalau di laptop kan kita bisa masukkan source yang tadi kan Pak nah kalau di HP kan diringkas tuh kayak screen dan lain-lainnya mungkin itu aja Pak Yamin dan terima kasih nanti untuk penjelasannya terima kasih. Terima kasih Mas Ahmad Wildan. Yang tadi saya jawab yang terakhir dulu. Kalau di HP bisa download aplikasi khusus notebook LM di apa Play Store ya. Kalau di Google Android ya. Nah itu ada. Jadi tanpa harus masuk dari website. Nanti mungkin Bu Pina lewat ini ya Bu Pina. Nanti lewat apa namanya browser ya. Agak berat itu. Tapi di tampilan HP. Langsung aplikasi Pak Yamin. Oh, aplikasi. Oh di aplikasi HP ya. Di YouTube apa? Android ya. Dari Play Store. Nah, ya, mungkin tergantung jaringan gitu. Terus yang kedua itu yang bisa saya jawab. Yang berikutnya kalau masalah plus tidaknya itu saya terus terang belum pernah mencoba yang plus. Tapi saya tadi coba searching cari sumber-sumber tentang plus. Mayoritas memang menyatakan bahwa bedanya hanya di jumlah sourcing yang bisa kita masukkan atau kita tambahkan. Sama kecepatan searchingnya lebih cepat daripada yang standar gitu ya tapi tidak terlalu banyak signifikan. Terus apakah ini ada kelemahannya? Selalu AI tidak ada yang sempurna ya jadi selalu ada kelemahan yang pertama adalah dia belum bisa secara utuh membaca terutama teman-teman eksak mungkin ya yang Excel gitu ya misalnya Excelnya itu sifatnya rumit gitu ya. Itu kemarin kita coba misalnya dengan Pak Juni misalnya ada data penelitiannya kita masukkan dia belum mampu menjawab tapi dia bisa secara umum merangkum. Dia sifatnya lebih merangkum tapi dia tidak bisa menganalisis lebih lanjut tentang temuan atau bisa memikirkan atau menganalisis menggunakan misalnya pendekatan-pendekatan tertentu itu agak kurang. Beda sama GPT mungkin ya. Kalau GPT misalnya kita minta untuk melakukan ini dengan pendekatan tertentu, dia bisa karena dia memang menyediakan fitur itu. Nah, memang kalau GPT kan palu gada. Kalau ini dia sifatnya hanya apa namanya membantu kita merangkum atau summarize atau memberikan pemahaman-pemahaman yang lebih mudah
dari berbagai macam sumber yang sudah kita kumpulkan. Dia tidak untuk menulis, beda. Dan memang kelemahan berikutnya dia tidak membuat, misalnya merangkai kata, dia tidak bisa. Misalnya kita membutuhkan dia, cobalah buatkan misalnya sebuah paragraf narasi tentang ini. Bisa dibuatkan tapi tidak begitu baik. Saya sudah berapa kali mencoba, misalnya tolong buatkan paragraf terus masukkan sitasi dengan APA 7 gitu. Kurang bagus di notebook LM. Jadi memang fungsinya bukan untuk melakukan penulisan gitu misalnya. Itu mungkin Mas Ahmad Wildan dari saya. Oke, terima kasih Pak Yamin untuk Juga anu ya dapat penjelasannya. pencerahan. Oke, matur suwun. Oke, baik. Ada lagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Sepertinya perlu diberi tugas ini, Pak Yamin. Berikan tugas. Dicari Mungkin, dari ini aja Pak ya. iya, mungkin Bapak Ibu ada yang belum pernah membuat buku ajar. Coba buat satu bab buku ajar dengan referensi-referensi yang Bapak Ibu pilih dengan membuat rangkuman dulu dari notebook LM. Tapi tugasnya nggak usah dikumpulkan. Untuk pemantik saja, nanti kalau sudah terasa, oh dimudahkan dengan itu gitu. Yang jelas menjaga integritas akademik, intinya buku ajar yang kita hasilkan atau bab buku ajar itu harus bisa kita bedah sendiri gitu. Jadi kalau kita ditanya tentang itu ya kita ngerti 100% gitu, 1000% mungkin. Tapi cuman dibantu meringkaskan atau membawakan dengan struktur yang lebih mudah dipahami seperti itu. Nah, itu bisa dicoba-coba mumpung lagi liburan Bapak Ibu, satu bab, nanti bulan depan dua bab gitu. Lumayan kalau kita menghasilkan satu bab dalam waktu 1 hari mungkin di sela-sela apa yang kita Selesai belanja. bisa banyak kan. Ini ada chat lagi. Mohon maaf bertanya terkait presensi. Oh, presensi minggu lalu. Oh ya, nanti di WA saja ke saya. Terlupa itu hadir atau tidak? Oh, tidak bisa menjawab ya. Ya sudah. Eh, nah, ini Prof. Heru siap saya mencoba untuk pedoman praktikum. Oke, siap. Cocok. Mantap. Cocok. Oh, Keren baru. nanti lengkap sudah itu apa kita jadi master AI ya untuk RPS saja sudah bisa di generate AI ini di sistem informasi UBI Bapak Ibu. Langsung kita Nah, generate IPMK dan pertemuannya 14 pertemuan sudah bisa tergenerate. Tinggal nanti komponen penilaiannya. Ditambah lagi kalau kita penelitian ya, kalau pengajaran kan plan bagian plan PDCA, siklus PDCA-nya itu plan adalah penyiapan RPS. Nah, terus kemudian untuk penelitian ya ini dengan notebook LM kita bisa membaca atau meringkas beberapa materi yang bisa kita ingin baca gitu ya. Monggo yang terkait dengan minggu lalu langsung ke WA saya saja ya, tidak usah di sini. Saya seperti mahasiswa itu kalau setiap habis kuliah Pak, saya belum absen Pak, saya belum absen. ini ada Panja dari Prof. Fitranto ini. Kayaknya mau ngajak ngopi kayaknya ini. Wah, ini yang kita tunggu-tunggu. Berkenan minta nomor kontak Om Yamin. Wah, siap. Nanti Ini saya ngopi juga ini. kirim. Minta bantuan mengerjakan tugas. Wah, ini Kayaknya ngajak makan ini. ada ada ininya Om Yamin, ada koinnya ini. Siap Pak Fit, nanti saya kirim melalui WA. Pak Fit sudah punya kontak saya itu mah. Bercanda itu mah. Oh, sudah punya. Ngajak ngopi tuh. Nah, tuh. Ngopi ya. Saya juga ada kopi Bapak Ibu ini saya tunjukkan. Waduh. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Apa sekarang sudah sedang sibuk mencoba semua ini? Dia sibuk mencoba Panja. Ya, sibuk mencoba ya. Oh, ada chat lagi. Mari kita nanti biar dicoba semua. Nanti bikin buku ajar. Nanti kan meningkat nih. Yang kerepotan nanti Prof. Ajis kayaknya sama Mas TNA ya. Iya, Eh, harus menyeleksi buku ajar ya. buku ajar nanti hampir semua dosen nanti punya buku ajar nanti. Terutama yang 3 tahunan ini yang syarat khusus, kewajiban khusus profesor ya harus ada buku ajar setiap 3 tahun. Ini bisa digunakan.
Baik, tidak ada lagi yang akan ditanyakan. Oke, Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada, kita tutup saja. Ya, terima kasih Pak Anca. Praktekkan, kalau bisa jadi. Jika ada salah kata, Bapak Ibu, tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Oke, baik, terima kasih Pak Yamin. Ini monggo dipraktekkan Bapak Ibu. Kalau jadi satu chapter lumayan, jadi satu paper membantu mempercepat yang tadinya nulisnya 2 bulan jadi 2 minggu ya lumayan, Alhamdulillah. Kalau bisa jadi satu buku dipercepat ya, Alhamdulillah bisa produktif Bapak Ibu di sela-sela kewajiban yang lain ya, apalagi kewajiban kita mengajar, mengoreksi dan sebagainya. Semoga bisa bermanfaat. Jadi tadi tugasnya coba membuat satu chapter buku ajar. Yang penting bukan copy paste seperti yang dilakukan adik-adik kita ya, yang males itu mahasiswa gitu ya. Tapi yang rajin juga banyak. Jadi benar-benar yang benar-benar materi yang kita arsitektur ini, yang kita rangkai, yang kita berikan di perkuliahan kita. Baik, kita tutup saja kalau begitu dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Pak Yamin, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dan berpartisipasi. Semoga bisa membawa manfaat. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin live. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Yamin. wabarakatuh. Terima kasih. Wabarakatuh. Keempat. Ibu tapi absennya hanya 4 kali. Iya, Ibu berarti kan udah tinggal 4. Tinggal 4. Bisa 7 ya. Terima kasih. Bergabung ke kelas Jubrut, ditunggu di sana saja. Nanti link Zoom-nya akan kami berikan lewat sana, Pak Fitranto, Prof. Kayak akhir 2 minggu Pak. 2 minggu ya. Sesi 34 pekan depan, sebelum sehari sebelum akan saya update. Belum ya, boro, nggak ada hibah-hibah. Oh, hibahnya apa? Magang tadi lebih ke arah magang, terus buat urusan apa cari kerja. Mau ditutup, Mas Heri monggo di end meeting juga boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus tanya ya, ada ventilasi. Bukan, kalau udah capek begini gitu. Udah capek banget gini. Mana caranya ini?